wabarakatuh. Saya Eka Aspara Putri dari jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan surat dan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat. Ayat dalam bahasa yaitu bentuk jamak dari al-ayah. Ayat dalam bahasa Indonesia adalah yang pertama, alat atau tanda. Yang kedua, beberapa kalimat dalam surat di kitab suci. Yang ketiga, beberapa kalimat sebagai bagian dari pasal dalam undang-undang. Yang keempat, yaitu bukti kenyataan yang benar. Al-ayah dalam bahasa Arab yaitu al-mujizah, al-alamah, al-amr al-ajib, al-ibrah, al-burhan wa ad-dalil, dan al-jamaah. Jumlah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu diketahui dengan cara tauqifi, artinya semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah, bukan hasil ijtihad. Bukti secara tauqifinya yaitu yang pertama, huruf-huruf potongan atau al-huruf al-muqatta'ah di awal surat. Yang kedua, sebanyak 9 huruf potong dihitung sebagai ayat pertama. Yang ketiga, yaitu 1 huruf potong sebagai ayat kedua dan 10 lainnya yang polanya sama pun tidak dihitung sama. Selanjutnya yaitu jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama itu sudah menyepakati jumlah Al-Quran yaitu 6.200. Tetapi dari 6.200 itu banyak pendapat yang muncul berbeda pada angka puluhan dan satuannya. Dalam buku Al-Bayan yang diciptakan oleh Abu Amrul Ad-Dani mengutip perbedaan. Menurut perhitungan ulama Madinah yang pertama, jumlahnya yaitu 6.217. Menurut perhitungan ulama Madinah yang kedua, jumlahnya yaitu 6.214, dan ada juga yang berpendapat 6.210. Dan menurut ulama Mekah, jumlahnya itu 6.219, ada yang berpendapat 6.220, dan ada yang berpendapat 6.216. Dan ada juga menurut ulama Kufah yaitu 6.236. Menurut ulama Basran yaitu 6.204, dan ada yang berpendapat 6.205. Menurut ulama Syam yaitu jumlahnya 6.226. Susunan ayat-ayat Al-Quran. Ayat tersebut bersifat tauqiti, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Tidak ada peran ijtihad sama sekali. Dan ayat itu pertama dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan Jibril itu memberitahu letaknya. Kemudian Nabi Muhammad membicarakan ayatnya yang turun kepada para sahabat. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang surat. Secara bahasa, surat yaitu pemberhentian, posisi tinggi, keutamaan, kemuliaan, dan tanda. Secara istilah, surat itu adalah sekelompok dari ayat-ayat suci Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki awal dan akhir. Jumlah surat Al-Quran sudah disepakati para ulama berjumlah 114, yang dimulai dari Al-Fatihah sampai yang terakhir yaitu An-Nas. Surat-surat Al-Quran dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama At-Tiwal, yaitu panjang, Al-Mi'un,
seratusan. Yang ketiga yaitu al-matsani, yaitu yang diutamakan. Al-mufassal, yaitu yang dipisahkan. Nama Al-Quran bersifat tauqifi atau taufiqi, dengan alasan tidak ada pola tertentu dalam penamaan surat-surat. Ada surat yang diberi nama sesuai dengan isinya. Yang pertama yaitu Al-Fatihah, yang kedua yaitu An-Nisa, yang ketiga yaitu Al-Ahzab. Dan ada juga surat yang tidak sesuai dengan isinya, contohnya Al-Baqarah dan Al-Hujurat. Dan ada juga surat yang punya satu nama saja, dan ada juga yang memiliki dua namanya, atau contohnya yaitu Al-Baqarah, juga dinamai Al-Futtat. Susunan surat Al-Quran para ulama berbeda pendapat dalam 3 aqwal. Yang pertama yaitu tauqifi, yaitu maksudnya susunan ayat Al-Quran seluruhnya dari Rasulullah SAW seperti susunan ayat-ayat. Yang kedua yaitu ijtihadi atau taufiqi, bukan dari Nabi Muhammad, melainkan semata-mata hasil ijtihad para sahabat. Yang ketiga yaitu tauqifi dan ijtihadi, berdasarkan petunjuk Rasulullah dan sebagian dari ijtihad para sahabat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.